Berikutnya kita masuk ke implementasi dan pengendalian strategi pemasaran. Nah, setelah kita membuat strategi, kemudian kita melakukan organizing, berikutnya kita perlu mengimplementasikan, ya, mengimplementasikan dan mengendalikan strategi pemasaran. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengimplementasian. Yang pertama, what, yang kedua, how, yang ketiga, who, dan keempat, when and where. Yaitu 5W, ya, 4W 1H ya, berarti ya. Itu jadi what itu terkait dengan kegiatan apa yang mau diimplementasikan. How itu terkait bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Yang ketiga, who atau siapa yang bertanggung jawab terhadap pengimplementasian. Dan yang keempat, when and where, kapan dan di mana dilakukan pengimplementasian itu. Kemudian Anda boleh juga ini baca di modul 9.25, ya, itu ada beberapa komponen dalam implementasi pemasaran, ya. Yang pertama itu marketing structure, leadership, people, resource, system, marketing strategy, di mana semuanya itu memiliki nilai dan tujuan. Dan nilai dan tujuan ini harus diyakini bersama, artinya apa? Diperjuangkan bersama-sama, ya. Nah, komponen implementasi pemasaran ini penting, ya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah evaluasi dan pengendalian pemasaran. Ini yang job C, ya. Nah, setelah dilakukan implementasi, kemudian hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah pengevaluasian, ya. Oke. Nah, apa itu pengendalian? Pengendalian adalah fungsi manajemen yang meliputi pemonitoran, pembandingan, dan pengoreksian. Jadi ada 3 hal proses, ya, proses dalam fungsi pengendalian ini. Yang pertama pemonitoran, yang kedua pembandingan, dan yang ketiga pengoreksian. Kinerja aktual dengan suatu standar lalu mengambil tindakan manajerial yang sesuai. Jadi ini pengertian pengendalian, ya, menurut Robbins and Coulter. Jadi pengendalian itu sebuah proses manajemen yang meliputi pemonitoringan, pembandingan, pengoreksian, kinerja aktual dengan suatu standar lalu mengambil tindakan manajerial. Itu pengertian dari pengendalian pemasaran. Nah, kemudian menurut Headline, Maxam, McKee, dan Jaworski, pengendalian pemasaran itu dibedakan menjadi 2, yaitu pengendalian formal dan informal. Nah, pengendalian formal adalah mekanisme yang didesain manajer pemasaran untuk memastikan implementasi strategi pemasaran berjalan dengan baik. Kemudian ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan dalam pengendalian formal, yaitu terkait dengan pengendalian input, proses, dan output. Jadi memang 3 hal ini penting, ya, dalam suatu kegiatan atau operasional atau produksi, ya. Jadi terkait dengan input, proses, dan output. Nah, ketiga mekanisme atau 3 hal ini perlu dimonitoring, ya, perlu dikendalikan. Nah, terkait ini dinamakan dengan pengendalian formal. Nah, selain pengendalian formal ada juga menurut Headline, ya, maksud menurut Headline itu ada pengendalian informal. Nah, pengendalian informal itu adalah mekanisme tidak tertulis dan berbasis berada di dalam diri karyawan yang mempengaruhi individu maupun kelompok karyawan secara tersembunyi atau melalui sikap kerja mereka. Nah, pengendalian informal ini ada 3 macam, ya. Yang pertama pengendalian diri karyawan sendiri, kemudian sosial, pengendalian sosial, dan pengendalian
Jaya. Oke, sudah selesai. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Mbak Muji atau Mbak Suwatiri mungkin ada hal yang mau ditanyakan? Ya, betul. Jadi kuncinya Anda perlu banyak baca di modul ya, banyak baca di modul. Anda mengerti sebetulnya simpel kok pemasaran strategik ini, ya. Kalau dari soal-soal kemarin, mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, sebentar, saya cek dulu sebentar. Sebentar, saya cek dulu Mbak Yunita. Dan tidak ketemu juga, sepertinya terhapus. Waktu itu saya delete itu, jadi mungkin terhapus itu soal yang jadi nomor 9 sampai dengan nomor 28 itu ya nggak ketemu ya. Oke, jadi mohon maaf sekali itu nggak ketemu juga soalnya itu. Sejak semester lalu juga nggak ketemu, saya cari nggak ketemu. Ya, kira-kira saja. Ini sudah tulis jawabannya, clue-nya sudah saya tulis, tapi entahlah di mana itu soalnya ya. Nah, kurang lebih soalnya seperti itu ya, gambaran soal UASnya seperti itu. Oke, Anda sudah siap belum untuk besok? Untuk besok sudah siap? Besok saya hadir. Ya, besok saya datang. Oke. Saya pikir kalau pemasaran strategik itu soalnya lebih di logika bisa ya. Ya, di logika bisa.
Anda kalau lihat soal yang kemarin saya kasih itu kan Anda sebetulnya bisa kan di logika gitu kan. Oh ini ya ini kira-kira masih bisa ya. Asalkan Anda ngerti konsepnya gitu. Anda ngerti konsepnya itu bisa di logika kok. Ya. Terus mungkin tips saya ya untuk menghadapi ujian, tips saya jangan tegang lah ya, jangan tegang, semua pasti baik-baik saja ya. Oh bukan isai, soalnya pilihan ganda ya, soalnya pilihan ganda. Ya kalau salah betul, lihat pilihan ganda kok kan, kalau pilihan ganda seperti itu ya ciri-cirinya. Tapi bisa kok Mbak, di logika bisa kok. Yang penting Anda ngerti konsepnya seperti apa gitu ya. Besok pemasaran statistik jam keberapa ya ujiannya ya? Ya, saya ingat ini ada soal itu di modul 4.40 ya, 4.40 yang mengenai dimensi kualitas layanan itu sempat ditanyakan itu, tapi saya lupa nomor berapa itu, ada itu ditanyakan. Ini Anda coba pelajari ini, keluar ini dimensi kualitas layanan halaman 4.40. Ya itu ada 5 macam, reliability, tangible, responsiveness, assurance, empathy itu keluar itu. Ya Anda pelajari itu.
saya pasti datang kok, karena saya juga ada urusan di saya pasti datang. Tempatnya sama ya, masih di sekolahan itu ya. Oke, masih ada pertanyaan nggak nih? Kalau tidak ada ya saya akhiri aja kelasnya. Jadi Anda bisa gunakan untuk membaca modul, melanjutkan membaca modul. Oke, kalau misal memang masih jelas, saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih untuk partisipasi Mbak Yunipa dan Mbak Muji. Kalau masih ada pertanyaan, boleh silakan Anda tanyakan lagi. Nanti posting aja di grup ya, di grup, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain juga. Oke, terima kasih, sukses untuk ujiannya besok ya. Selamat siang, selamat sore.